Halo co-friends, di sini ada pertanyaan mengenai bentuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan 0. Konsepnya, apabila pada pertidaksamaan menggunakan tanda lebih besar sama dengan 0, maka persamaan ini membutuhkan nilai yang positif. Sedangkan, apabila pada pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari sama dengan 0, maka persamaan ini membutuhkan nilai yang negatif. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu, persamaan kuadrat seperti ini. Kita menggunakan cara menebak dua buah angka yang apabila dikalikan, maka hasilnya positif 1. Dan apabila dijumlahkan, maka hasilnya negatif 2. Saya ambil nilai negatif 1 dan negatif 1. Ketika kita kalikan, maka hasilnya positif 1. Dan ketika kita jumlahkan, negatif 1x dikurang 1x, hasilnya negatif 2x. Selanjutnya, untuk persamaan kuadrat di bagian penyebut, kita faktorkan juga. Saya ambil angka seperti ini, negatif 3 dan positif 2. Apabila kita kalikan, maka hasilnya negatif 6. Dan apabila kita jumlahkan, maka negatif 3x ditambah 2x sama dengan negatif x. Jadi, sudah benar ya pemfaktoran ini? Selanjutnya, kita sederhanakan. X min 1 karena 2 kali, kita gabungin aja menjadi X min 1 kuadrat. Lalu, masing-masing di dalam tanda kurung ini, kita sama dengankan dengan 0. Seperti ini. X dikurang 1 sama dengan 0, kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 1. Lalu, X dikurang 3 sama dengan 0, kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 3. Dan yang terakhir, X ditambah 2 sama dengan 0, kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan negatif 2. Nilai-nilai X inilah yang merupakan batasan nilai kita pada garis bilangan nanti. Untuk garis bilangan dapat kita gambarkan seperti ini. Setelah itu kita lakukan uji titik. Prinsip uji titik ini yaitu menggunakan nilai X yang berada di antara batasan nilai kita. Saya ambil contoh. Nilai X sama dengan 4 karena lebih besar dari 3. Kita masukkan ke persamaan yang telah dimodifikasi tadi, maka hasilnya 3/2 positif. Lalu, saya ambil X sama dengan negatif 3, karena kurang dari negatif 2. Saya masukkan ke persamaannya, maka diperoleh nilai 8/3 positif. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan kita, seperti ini. Selanjutnya, kita coba dengan X sama dengan 2, karena berada di antara nilai 1 dan 3. Kita masukkan ke persamaan, maka diperoleh nilai negatif 1/4. Selanjutnya, kita mencoba X sama dengan 0, karena berada di antara negatif 2 dan 1. Kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan yang dimodifikasi, maka hasilnya negatif 8/3. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan kita seperti ini. Karena pada pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari sama dengan 0, jadi sama dengan 0 itu masih bisa memenuhi, maka kita perlu mencoba nilai X yang menjadi batasan-batasan nilai kita. Contohnya, saya ambil X sama dengan negatif 2. Dimasukkan ke persamaan, maka hasilnya tak terdefinisi. Bilangan apapun apabila dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya, saya mencoba X sama dengan 1. Dimasukkan ke persamaan, maka hasilnya 0. Dan yang terakhir, X sama dengan 3. Dimasukkan ke persamaan, maka hasilnya tak terdefinisi. Untuk X sama dengan negatif 2, karena hasilnya tak terdefinisi, maka kita buat tanda seperti bulatan kosong pada negatif 2. Seperti ini. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, nilainya 0. Masih memenuhi persamaan. Maka kita buat pada batasan nilai 1 dengan bulatan penuh. Seperti ini. Selanjutnya, X sama dengan 3. Hasilnya tak terdefinisi. Jadi, saya buat pada garis bilangan kita dengan bulatan kosong. Seperti ini. Bulatan kosong menunjukkan batasan nilai tersebut tidak memenuhi kepersamaan karena hasilnya tidak dapat didefinisikan. Sedangkan untuk bulatan penuh, hasilnya itu sama dengan 0. Artinya masih memenuhi persamaan. Karena pada pertidaksamaan di soal menggunakan tanda kurang dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya dapat kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Jadi, untuk himpunan penyelesaian X diperoleh X itu kurang dari 3 dan X itu lebih besar dari negatif 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.